Kalau Billy secara gentle akan menyampaikan segenap dengan perasaan dia untuk menjadikan kamu sebagai pasangan, apa yang akan kamu lakukan? Dia harus bisa meluluhkan hati mama aku dulu. Tapi Mama? emang benar, mama diwakil sama adanya dokter. Oh iya. Masya Allah. Sama Bang Billy bisa jadi mantu dong itu. Suster pernah juga punya pengalaman yang sampai bener-bener dalam banget, disakiti banget sampai nangis berhari-hari gitu karena seseorang. Ada calon mantu aku. Kenapa dia? Baju aku digunting-gunting. Tapi kalau waktu saat dia akan kembali lagi sama kamu, kamu masih mau buka hati untuk dia? Aku mah kalau yang udah berlalu mah lewat aja. Kita itu nggak boleh berharap terlalu berlebihan terhadap seseorang, karena senderkan harapanmu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Ini kalimat ini. Kenapa tutup? Kenapa Sedih. kamu? Dokter Cinta Faiki. Hari ini susternya luar biasa kan, Dok? Wih, Bener. suster. Tuh, Dok, matanya ya, Dok. Awas matanya ya, Dok ya. Ingat Iya. anak di rumah 5 minggu, Dok. Kelihatan nggak kolornya? Belum. Belum ya? Oh, kelihatan info ya Jadi kameramen. ini jadi suster. Jadi suster. Harusnya begitu tahu susternya adalah seorang Dennis, harusnya jangan pakai baju ini atau baju suster. Jadi pakai saya apa? mau pakein dia pakai baju Sailor Moon. Yang ada tongkat-tongkat kecil. Thailand dokter ya, dari kecil ya. Ya, fantasi kita kan. Sailor Moon kan. Tapi suster ini juga punya pengalaman yang luar biasa tentunya. Memang hari ini pasien kita siapa sih? Nah, pasiennya dokter yang lagi heboh. Luar biasa. Jomblo high quality. Aduh, amin. Terus banyak banget cowok yang deketin, fansnya juga banyak banget. Terus gosip-gosipnya katanya lagi deket sama Bang Billy. Billy Saputra, Temen sahabatnya adik saya. dokter, Vicky iya. Prasetyo, sahabatnya Tuh, dia. heeh. Billy Saputra. Oh. Sampai sekarang status berdua deket-deketan tapi nggak pernah jelas. Oh, strategi petkom Strategi itu. petkom. Strategi dokter juga ya. Tapi saya pernah sedikit baca bahwa Memes ini juga memiliki keahlian yang luar biasa loh. Gue bakatnya banyak Karena dokter. dia juga bisa nyinden dengan suara yang merdu. Tuh. Nah, sebelum kita tanya-tanya ataupun nanti dia mau menanyakan kepada dokter untuk solusi cinta dan kisah asmaranya, saya mau dengar sedikit aja coba. Judulnya Sudah. Sudah. Ini lagu tentang menandakan frustasi loh. Sudah. Capek aku menunggu tidak ada kepastian atau apa sih? Sudah itu merelakan masa lalu, mengikhlaskan, melanjutkan ke kehidupan kita aja. Sudah. 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 Seperti apa sih bagian lagunya coba? Untuk para haters Dennis juga mungkin. Sudah. Sudah nggak mau. Mau untuk Coba, dibenci. nah denger, saya mau denger. Lagunya kayak gini nih, Iya. dikit-dikit aja. Iya. Sudah tak ada lagi waktu menyiksa diri. Sudah tinggalkanlah, tak bisa ku pungkiri, dia mengisi hati. Sudah pergilah. Tuh. Dilawan sama lagu dari suster saya. Refnya. Ayo, suster lagunya. Itu autotune suaranya. Iya. Ini sama suara suster saya nih. Coba yang rapnya. 1, 2, 3. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati sama yang menaksir sama gue. Lagi. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati sama yang gila sama gue. Bagusan mana? Silakan Bagus komen mana, ya. guys? Jujur aja, ini natural. Itu autotune. Buat kalian kira-kira. Tapi dua-duanya ini memiliki karismatik yang luar biasa. Luar biasa. Cuma di balik si syair lagu rap yang berjudul Sudah tadi, itu sepertinya kayak menggambarkan memang perasaan asli dari seorang klien kita kali ini, tamu Iya. kita, staf ahli. Kenapa tuh bisa sampai nyiptain lagu dan nyanyi ini kayak Itu ciptaan siapa? Kebetulan itu keciptaan aku, dibantu sama 2 teman aku, Angga dan David. Oh, jadi kamu memang yang perasaan kamu yang kamu tulis dalam Iya, sebuah betul. luar Ini- biasa Itu ini lagu loh. udah dari kayaknya Februari Maret sih aku bikin. Oh, di saat kamu lagi deket-deketnya dong. Hah? Nggak ada hubungannya, nggak ada Itu hubungannya. curahan hati ya, curahan hati. Iya, ada hubungan. Ini lebih kayak yang, ya kayaknya memang yang berlalu, biarlah berlalu. Oh, itu buat pasien-pasien kita tuh dokter, banyak tuh yang nggak bisa move on. Kenapa nih yang aku tanyain ke dokter? Apa sih? Iya. Gimana sih step-stepnya untuk move on? Gitu.
Dari seseorang? Dari seseorang, ya dengan baik gitu, move on dengan baik gitu. Bukan untuk pelampiasan atau gimana gitu. Kamu bintangnya apa? Virgo. Ih sama dong sama aku. Sama. Aku 29 Agustus. Aku 5 September. Ih beda dikit. Iya. Kamu lahir anak ke? 3. Dari berapa bersaudara? 3 bersaudara, anak terakhir. Berarti kamu anak terakhir ya? Long final kids. Apa tuh? Something. Long final kids. Long Jadi final kids. memang udah panjang mengakhiri dapat anak yang Tapi terakhir. itu Oke. kebetulan kakak-kakak aku bedanya jauh-jauh 6 tahun dan 13 tahun, jadi long. Memang long, itu jarak. Oke, Memes. Yes. Jangan salah ya, namanya Memes ya. Iya. Hal trauma apa yang pernah kamu alami dalam kisah kamu? Yang menurut kamu tuh kayaknya sulit banget untuk kamu bisa move on dari peristiwa itu. Apa kira-kira? Mungkin ketakutan aku adalah tiba-tiba ditinggal seseorang. Nggak cuman cowok ya, bisa aja kayak orang yang aku sayang, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih, itu yang bikin aku takut kalau buat aku jatuh cinta lagi. Nanti gue gimana nih? Banyak overthinkingnya gitu loh. Cinta pertama kamu usia berapa? 21 tahun pernah. SMA kamu nggak pernah kisah cinta? Aku belum ngerasain yang bener-bener cinta-cinta banget, kayak cuma suka-sukaan doang kalau SMA ya. Baru cinta apa namanya kalau SMA? Emang cinta monyet ya? Cinta monyet? Cinta boleh, monyet jangan ke dokter dong. Cintanya boleh, monyet jangan ke dokter. Terus waktu itu cuma kayak suka-sukaan doang, kalau SMA doang yang bener-bener aku ketemu kayak menurut aku, I love this guy. Itu waktu aku umur 22 tahun. Nggak sampai lebih. Pegangan tangan, maksudnya ada interaksi itu waktu SMA? Aku nggak kayak gitu dok, serius kalau SMA. Jadi kamu sampai umur 21 tahun never been kiss? Rahasia! Never been kiss dokter Ada sampai deh. umur 21? Sekarang udah pernah cuman. Aduh, ada deh. Pokoknya Oke, suster, berapa tahun kamu saat kamu udah bisa merasakan kiss, first kiss? 20 kali ya, 19. SMA nggak itu? Lupa kan nggak lulus SMA, udah lulusan SMP aku. SMA nggak lanjut sekolah? Nggak lanjut. Karena dulu bokeh saya, sekarang udah kaya. Oh, Iya. dia menceritakan sebenarnya. Tapi kan saat Iya. kamu cinta pertama kamu dengan seseorang pria Tadi ini, duduknya gimana sih, gua ngengkang salah. dengan seorang pria, Bangkunya. dengan seorang pria ini, kamu kiss pertama di usia itu. Iya, segituan. Berarti justru staf ahli, ini permasalahan utamanya adalah kalau dari kisah dia itu tidak terlalu banyak menghadapi segala sesuatu di masa remajanya. Begitu dia sudah melalui fase yang lebih agak dewasa, miskin pengalaman ini yang akhirnya membuat dia sulit untuk menggerakkan ataupun mentreatment hatinya untuk menghadapi sesuatu permasalahan dari pasangan. masuk akal. Iya, kan nggak semua kayak Make sense. adiknya dokter dari SMP, SMA udah Adik penjelajah. saya SD udah nete orang. Jujur adik saya. Kalau Vicky Prasetyo itu memang luar biasa. Dia SD udah nete sama orang, tapi dia maksudnya kayak ya numpang ASI gitu loh dari kecil. SD udah nete? Udah nete sama orang. Nete Dia- sama pacar apa ibu? Enggak, ibu. Oh, ibu. Makanya sampai sekarang dia suka agak senengnya wanita yang lebih di atas usia dia. Itu kan karena pengaruh juga pemikiran. Oedipus kompleks namanya dokter. Iya, nah Apa namanya? kalau dari kita pasien kita MMS ini saat dia karena pengalaman remajanya miskin pengalaman, saat dia sudah mulai dewasa dan dihadapkan dengan permasalahan asmara dia nggak punya bekal, makanya sulit untuk dia move on. bener ya? Permasalahan hati itu seperti imun sistem dalam tubuh. Kenapa bisa gimana begitu tuh, staf ahli? Harus dilatih dokter. Kalau hati dijaga terus, nggak boleh pacaran, nggak boleh disakitin, lama-lama dia nggak kuat. Tapi kalau dia pernah terekspos, kena masalah, pernah patah hati, membuat dia makin matang dan makin kuat, gitu. Tapi itu udah benernya. Mungkin karena aku dari dulu terlalu berhati-hati. Bisa Iya, dibilang kayak gitu. tapi karena aku Iya lihat kan? sih kayak ini sosok orang yang akademis gitu loh. Amin. Kamu banyak menghabiskan waktu hanya untuk dunia pendidikan dia gitu loh. Kalau yang aku tahu. Sorry, berapa saat ini pendidikan kamu sudah mencapai fase apa? Alhamdulillah udah lulus S1, insya Allah soon S2. S2. S1 kamu di mana? S1 aku di Universitas Trisakti dan di Northampton University di Inggris. Kuliah di Inggris dokter double degree, jadi gelarnya ada 2. Kamu ketemu cowok-cowok asing di sana? Aku ketemunya waktu memang lagi di Euro gitu. Karena kakak aku kuliah di Jerman, so I met him waktu di sana. Oh. Terus di Euro sendiri kan kamu udah masuk usia lewat dari remaja kamu ya. Kamu nggak suka dengan seseorang ataupun teman sekolah, teman lingkungan di sana?
nggak tahu kenapa aku tipe orangnya selalu tertarik yang nggak ada di dekat aku, nggak ada di bidang aku banget gitu. Aku suka someone yang a lot different than me. Karena buat aku kalau berbeda. Apa kabarnya Billy Saputra? Ya, kalau aku, karena kalau menurut aku ketemu sama orang yang berbeda, aku tuh bisa jadi belajar banyak dari dia. Gitu. Oke, kriteria pria yang kamu inginkan itu seperti apa? Bingung, aku nggak tahu. Besar kah? Ya secara badannya, maksudnya bukan besar apapun gitu loh, staf ahli. Maksudnya secara badan suka tinggi besar. Tinggi besar. Aku nggak terlalu punya kriteria, tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya kayak dekat sama cowok atau kayak kemarin yang terakhir itu selalu sama yang tinggi. Benar-benar bedanya tinggi jauh sama aku. Dia tingginya 195 dan aku 160. Oh, Jadi Udah orang kayak bedanya Albania, kayak menggaris. orang Albania dokter tinggi, Tinggi ya, gede. hampir Orang 2 Albania? meter. Kenapa kamu seneng di kayak apa? Maksudnya kayak di main-main gitu kan apa? Nggak tau kalau misalnya cowok tinggi itu kayak emang posturnya itu bagus ya kan. Terus nanti kalau buat keturunan jadi anakku tinggi-tinggi, karena aku kan pendek kan nggak terlalu tinggi. Aku jauh anakku tinggi-tinggi. Tapi gitu sedang kan. kok kalau segini ya sebenarnya ya. Ya kalau buat saya mah cocok dokter, pas. Iya, Koko kan senengnya kalau terapis juga yang tradisional. Kalau dokter senengnya yang begini kayaknya, yang tinggi-tinggi Tinggi juga mana? ya. Yang mana? Nih yang tinggi. Saya seneng Tinggi. cewek-cewek China saya. Kamu tahu? Oh. Kenapa tuh, kenapa? Karena kan saya dulu sekolahnya di SDN 1 Waluya. Jadi SDN 1 Waluya itu banyak teman-teman saya itu yang Chinese gitu dipersatukan. Itu SDN teladan nomor 1 yang ada di Cikarang. Gitu. Jadi masa kecil saya ekspektasi cantik ranking 1, ranking 2 yaitu wanita-wanita selalu dari Chinese gitu. Jadi kalau kita ngelihat setiap hari, waduh udah kayak ngelihat sesuatu yang memang cantik banget gitu. Makanya tontonan kita kan juga kan dulu Bibilung, Yoko gitu kan. Dulu zamannya dulu Pai Suce, Ular Putih. Makanya istri saya kemarin waktu lagi pre-white, ya saya suruh Istri adiknya dokter. ya istri adik saya suruh untuk foto jadi Pai Suce. Ular Putih. Karena saya memang seneng cewek-cewek Chinese sih gitu. Kayak gitu selera ya. Nah, tapi bukan berarti yang lain juga nggak suka. Suka juga. Itu kan hanya dari kecil. Iya, soalnya makan segala kayaknya dokter ya. Omnivora. Tapi kalau staf ahli, kalau teori apa yang tepat untuk lingkup seorang memes ini seperti ini? Untuk jodohnya. Iya, enggak secara teori itu dengan menghadapi situasi dia yang belum mateng di dewasa karena banyak menghabiskan waktu untuk pendidikan lah, untuk lain-lain kah, tidak punya pengalaman di saat remaja. Gitu loh. Karena kalau saat punya pengalaman besar saat remaja dikecewakan di dewasa udah biasa. 1-2 hari mungkin nggak bisa move on, nanti juga seminggu 2 minggu juga udah biasa lagi karena udah punya pengalaman sebelumnya gitu loh. Tapi itu betul, Bener kan? benar. Nah, bagaimana Ya, kalau makanya seperti imun sistem harus diekspos lah terhadap hal-hal seperti ini supaya nanti pada saat menikah itu udah mateng dokter. Takutnya nanti baperan waktu lagi menikah, nah itu kan malah jadi bahaya. Iya juga Tapi sih. dengan beberapa kali terjadi pengalaman, moga-moga ya udah mulai tahu lah tipe-tipe cowok. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Tapi juga ada juga yang memang orang menyimpan hatinya khusus untuk satu yang tepat banget nantinya. Oke. Soalnya bobot bibit bebetnya bagus banget dokter. Jadi sayang juga kalau misalnya dilempar ke sana kemari ntar ketemu Gimana dokter, aku benci banget sakit hati itu nggak enak rasanya. Aku waktu itu pernah turun dari 53 kilo ke 47 karena dalam waktu yang singkat. Karena patah hati. Oke, orientasi kata patah hati menurut kamu di saat pasangan kamu melakukan apa bersama kamu? Perselingkuhan kah? Ataupun tidak memperhatikan kah? Cuek kah? Atau apa? Sebenarnya orientasi kamu kenapa apa? waktu itu? Berpisah ya emang karena LDR dan pandemi benar-benar nggak bisa ketemu dan kita sama-sama muda, mau nikah terlalu muda, nggak bisa bersatu aja kayak I don't see our future together anymore gitu. Si Aisdu is fine. Jadi dia itu mau ini ya memang ya tadi dibilang gitu loh. Nah, di saat kamu sama pria, terakhir kali kamu berhubungan komitmen dengan seorang laki-laki, apa hal yang saat dia sampaikan terakhir sebelum dia akhirnya tadi kamu bilang meninggalkan kamu? Ada kan yang Ada. yang ghosting kalau istilah sekarang. Pergi begitu aja nggak ada kabar. Ada juga yang dia secara gentle menyampaikan kita udah tidak cocok atau apa. Nah, kamu tuh putusnya dengan cara apa kalau kemarin? Ya, lewat teleponan karena emang jarak jauh ya kan. Long distance. Di LDR. distance ya LDR. LDR. Benar. Kamu di mana sih kemarin itu? Dianya di Jerman, akunya di sini. Dia orang Jerman. Dia orang Albania Jerman. Albania Jerman.
Dokter banyak pengalaman kan sama bule-bule juga mungkin bisa sharing gitu perbedaannya. Tapi nggak tahu ya dok ya, mungkin mereka lebih berpikirnya logik ya gitu daripada pakai perasaan gitu. Jadi ya kalau Albania tuh banyak muslim dokter. Paham saya. Eropa jadi tapi banyak sesama muslim juga gitu. Begitu kamu putus cuma karena permasalahan jarak, kan kalian udah tahu dari awal bahwa kamu dari Indonesia, dia dari Albania, kamu dipertemukan di salah satu universitas sekolah atau apapun yang berada di Europe. Berarti kan udah tahu kalau kalian suatu saat akan dihadapkan dengan situasi saling berjauhan. Ya betul. Masa putusnya kalian cuma karena persoalan momen waktu? Karena niatnya aku mau balik lagi ke sana dok untuk lanjutin S2 langsung gitu. Dianya udah datang. Karena pandemi gitu, jadi aku nggak berangkat dan sampai sekarang masih di sini. Dianya udah di sana. Dianya di sana, dia masih di sana. Berarti dia karena menunggu kamu. Dia menunggu aku tapi kita kejebak di situasi yang kayak gini, tau nggak sih dokter? Situasi yang kita nggak pernah sangka-sangka sebelumnya, dan mencari jalan buat kembali ke sana tuh kayaknya susah banget. Kenapa sebagai orang laki-laki dia tidak menawarkan diri untuk saya akan jemput kamu ke negara kamu? I wanna come to your country and brings you back to the home. Dia sempat datang ke sini sekali sih, dok. Untuk apa? Hanya untuk pelepas rindu kah? Udah ketemu aku dan keluarga aku, tapi mungkin ada banyak pertimbangan juga. Maaf, saat ketemu kamu dia stay di rumah atau di hotel? Dia stay di hotel lah. Kamu datang? Kok di hotel? Kenapa? Ya kamu datang ketemu di kayak di restonya atau di apanya atau Kita dia datang ke Surabaya dok. Aku ada sama keluarga. Oke. Apa yang dia sampaikan saat dia datang ke sana? Niatnya ya berkenalan aja sih dok. Berarti udah ada taraf serius dong dia sampai datang ke negara. Iya sebenarnya. Staf ahli, saya tuh hampir sudah memacari 27 negara yang ada. Walaupun itu pengalamannya adik saya. Yang bayar berapa, yang nggak bayar berapa? Ya. Waktu itu pengalaman adik saya. Saya korek kan, sempat adik saya tuh Dan memacari. tiap negara bisa beda-beda gitu loh. Negara Dok. yang belum pernah saya Beda-beda pikirkan, pasti. ya negara yang belum pernah saya pikirkan untuk bisa memiliki wanita dari sana, adik saya sudah punya. Finlandia, dia sudah. Bahkan terakhir dia dengan wanita Polandia. Polandia. Yang sampai dia live itu. Oh Polandia iya, ngejar-ngejar. cantik itu Tahu dokter. sendiri kan? Tahu. Cantik banget. Juliana Lesinski. Dia sampai datang ke Indonesia untuk menemui adik saya. Saya tanya sama dia, kenapa kamu seperti itu? Dia bilang, cowok ataupun cewek kalau udah datang ke negara kita, berarti dia punya niatan untuk serius sebenarnya. Itu kamu udah punya poin dong berarti. Sebenarnya iya. Tapi kemudian semakin kesini mungkin kita nggak bisa nyelesain masalahnya ini. Jadi kalau kamu bandingin gitu ya, cowok-cowok kayak bule kayak Albania gitu sama cowok-cowok Indonesia kayak Billy Syahputra gitu contohnya, itu kira-kira gimana sih kalau dibandingin gitu secara general aja deh? Beda secara ya udah pasti budayanya ya, sama cara pola pikirnya sih kalau aku Seperti bilang. apa menurut kamu? Mungkin kalau di sini emang lebih, kalau emang komitmen tuh bener-bener yang Kalau di mana? loh. Kadang kalau misalnya kita keluar rame-rame terus ada cowoknya 1-2 aja kayak nggak usah keluar, kamu gak gini kayak gitu. Kalau di sini? Biasanya kadang kan Jadi ada cowok-cowok yang Indonesia kayak Billy Syahputra mungkin gitu lebih cemburuan gitu? nggak Lebih Enggak, tapi itu sebenarnya kamu tuh mau Billy bagaimana sih? Maaf deh, maaf ini aku agak sedikit harus benar-benar agak tegas ya. Oke, boleh, Kamu boleh. pernah ke Bali kan kata adik saya? Ya ke Bali untuk bareng sama Billy. Saya nggak tahu punya kegiatan apa bekerja atau apa. Tapi kamu pernah sama-sama. Bahkan Billy mau mengajak kamu liburan dan kamu oke. Berarti kan kamu ini ada sebuah kesepakatan yang akan menuju kepada komitmen perasaan. Nah di sini kenapa akhirnya kok sekarang malah aku lihat malah makin menjauh gitu loh? nggak ada yang menjauh sih. Dari awal aku sama dia sama-sama asik temenan kerja gitu. Tidak ada. Karena waktu ke Bali pun itu kita memang ada konten program Billy in Paradise dan aku co-hostnya, so I had to go gitu. Just a walk. Iya, for work. Padahal aku juga di sana, aku nggak mau berangkat sendiri. Aku ada 2 sahabat aku dari kampus. Di sana ada Mahalini juga, jadi kita ngumpul rame-rame Kak Vicky. Jadi bukan kamu yang sendiri sama dia stay di Itu yang ada di bayangannya dokter. No. Dokter bayangannya Not suka like aneh-aneh that. oleh. Ini dulu nih sama adik saya pernah mau diberangkatin ke Bali juga loh. Iya. Adik saya lagi show sama bandnya Kudeta. Di situ juga ada Kalina. Show dia nih ke Jogja, Diajakin ke ke Bali juga. Surabaya. Diajakin ke Bali. Dia udah oke. Adik saya kan orangnya bertanggung jawab. Udahlah, mau apa juga dia udahlah kalau Kamar udah. hotel kasih. Oh, jangankan hotel, pesawat mau minta yang mana, mau berapa orang juga udah oke. Luar biasa. Tapi Iya. kamu nggak mau, suster? Bawa ponakan, terus aku bilang ponakan aku bobo sama Kalina, katanya oke. Katanya oke, gitu.
Hati-hati ya kalau ada yang ngajak pergi ke luar kota ya. Iya kan? Nggak se-friendly yang di luar negeri. Tapi kalau dia tadi kan dia bilang dia sama-sama di sana, ada mahal ini juga, kata Memes, berarti bukan sendiri. Nggak sendiri. Tapi sebenarnya Billy gini, sorry bentar Sapali. Pernah nggak Billy itu menunjukkan perasaannya terhadap kamu? Kayak aku nih, gentle nih. Misalkan ya, misalkan aku sama Dennis nih. Dennis, aku suka sama kamu. Terlepas dia mau punya siapa, tapi dia berani menyampaikan. Billy pernah nggak menyampaikan momen itu kepada kamu? Enggak. Kalau suka secara kayak gitu, enggak. Dia bilang kayak, wah kita asik kerja nih, chemistry dapat, oke kita lanjut. Kayak gitu. Kerja Menurut bareng. kamu apa Billy malu untuk mengungkapkan? Atau memang dia belum punya keberanian untuk bisa ada di fase itu? Kalau aku bilang dia orangnya jujur sih dan selalu terbuka, jadi ya emang nggak gimana-gimana gitu, dok. Sebelum ke hubungan yang sesudahnya, ada 7 tahapan orang melewati 7 stages of grief. Wow. Yang Oke. pertama itu adalah shock, yang kedua denial tuh dia menyangkal sampai terus akhirnya dia marah, sampai akhirnya yang terakhir tuh adalah acceptance. Menurut kamu udah lewatin semua tahap ini dengan baik belum yang dengan cowok bule itu? Takutnya Alhamdulillah sudah. berarti sudah sampai ke tahap acceptance ya? Sudah acceptance. Udah nggak marah-marah memang ya, lagi. Udah, alhamdulillah kita udah nggak marah-marah lagi, semua udah baik-baik. Dulu sempet kayak yang rame kayak blok-blokan gimana, sekarang kayak ya udahlah gitu, kita punya Oke. kehidupan masing-masing gitu. Jadi ya sendiri. Soalnya sering gini dokter, banyak sekali sih saya lihat yang belum lewat 7 tahap ini, tapi akhirnya Udah kawin lagi. udah punya hubungan lagi. Nah, dalamnya masih keropos itu. Mungkin 7 tahapnya emang udah cepet kali lewatnya, deret gitu. Ya mungkin juga sih. Kayak adiknya dokter tiap Enggak. 2 jam lewat ya. Jadi kita harus tarik garis lurus ya. Gimana tuh? Jadi ada teori dari Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen pernah bilang, Qi Cheng Fu Ti Au Jia, Cheng Wo Ya Tong Fang Ji Wa Xia, Lang Ji Bao Tao La China Li La Lau Fang ya. Jadi dia bilang pada saat itu, Dr. Sun Yat-sen bilang bahwa cinta itu suatu hal yang tidak bisa kita tawar-menawarkan. Cinta itu datang dengan ketulusan sendiri dan akan pergi pun dengan sendiri. Nah, dalam arti kalimat dari Dr. Sun Yat-sen ini menyimpulkan adalah bahwa kita itu nggak boleh berharap terlalu berlebihan terhadap seseorang, karena senderkan harapanmu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Ini kalimat ini. Kenapa Aku tutup Kenapa sedih? kamu? Iya. Kamu pernah ada harapan yang besar untuk pasangan kamu? Ya kan namanya kalau misalnya kita cinta sama seseorang kan kita pengen serius kan, kita nggak mau main-main gitu. Apalagi aku udah mikir gitu kayak I just wanna settle down gitu. Kayak apalagi sih yang aku mau cari di hidup ini gitu loh. Ngapain sih kayak kecokol sana sini kalau udah nemuin yang tepat, ya buat apa lagi gitu loh. I don't need anything else kayak gitu. Menurut aku duit dan apapun fame bukan nomor satu. Menurut aku kebahagiaan itu nomor satu. Jadi kamu udah sempat menyatakan bahwa dia ini his the one gitu. I did, but Udah then yang- he's not, right? Udah dalamnya udah segitunya Iya. dokter. Sebenarnya kan kalau aku lihat dari secara ya gestur dia bicara, saya bukan pakar micro expression, tapi seenggaknya saya bisa tahu bahwa dia ini orang nggak sembarang untuk menentukan pilihan. Butuh dia proses, butuh dia pengenalan. Masa ini yang kadang-kadang membuat titik jenuh orang-orang ataupun siapapun yang akan dia tuju, ataupun juga pria itu yang ingin bertuju kepada dia. Nah, kalau ngelihat dari kisah mereka ini, sebenarnya saya ada satu pertanyaan menarik. Hal apa sih yang sekiranya membuat kamu itu bener-bener menjadikan bahwa pria ini memang layak untuk jadi pilihan kamu, pendamping kamu, pasangan kamu? Apa memang sosok apa dari dia yang memang kamu sangat amat senangi atau kagumi? Anything about him, nerima aja aku dia apa adanya. Kita Oke. suka sama-sama suka hal yang simple, like simplicity, and we just wanna be happy. Apapun Oke. itu. Dan sampai sekarang kamu belum pernah ketemu cowok yang bisa menggantikan dia nih. Iya, karena kebanyakan cowok itu kadang ya mungkin yang karena nggak saling cinta jadi kayak trying to take benefits, nggak tahu gimana lah, atau I don't know kayak gitu, nggak tulus gitu loh. Tapi waktu aku sama dia, it was pure love, like tulus. Suster, dari pengalaman cinta suster, kira-kira ada hal apa yang bisa menjadikan masukan untuk pasien kita? Suster akan memberikan saran apa? Harus berani mencoba, membuka hati. Tuh.
Benar kan? Membuka hati. Membuka hati Terus? gitu. kepada Kepada pria yang lain. yang lain. Kalau yang lama ya udahlah, udah Yang lama berlalu. ya udahlah tutup buku. Tidak berusaha untuk menyelamatkan lagi yang lama. Enggak, yang lama mah udah lama. Udah tutup buku. Tutup buku, cari yang baru. Suster pernah juga punya pengalaman yang sampai bener-bener dalam banget, disakiti banget sampai nangis berhari-hari gitu karena seseorang. Ada. Karena dia pernah melakukan apa terhadap suster? Waktu itu mamanya, mertuanya, mertuanya, calon mertua aku. Kenapa dia? Baju aku digunting-gunting Sama? sama ini calon mertua. Karena apa? Karena dia kayaknya gak dari. Waduh. Bukan, yang bener-bener itu kenapa kok mama mertua sampai melakukan itu? Oh, dia Sebentar ya soalnya- Memes, nggak apa-apa ya? Kita Nah, sambil juga ngobrol. penasaran nih. Iya, kenapa? Soalnya emaknya kan single parent. Jadi itu dia sayang banget sama anaknya. Sayang banget sama anaknya. Sama tuh, bule-bule juga. Sayang banget sama Dia juga anaknya. orang bule? Chinese bule. Orang mana bulenya? Australia. Australia. Nah, terus udah gitu deket sama dia. Terus udah gitu emaknya itu single parent pengen anaknya sama yang dokter. Sedangkan aku dulu kan suster masih bokeh dulu. Iya. belum ada hal apa-apa. Iya, Tapi suster- kamu cuma punya ketulusan Iya, sama suster dia. lukis kan. Terus udah gitu ya udah, emaknya nggak setuju. Setujunya sama yang disuruh sama si dokter ini terus. Yang lain. Yang Lah, lain. terus sampai bajunya digunting. Iya kan aku tinggal bareng di Singapura. Tapi kalau dari hal-hal yang lain sebenarnya cocok sama figurnya. Cocok sebenarnya. Ya, soal- Pacarannya 6 tahun, mau 7 tahun. Cukup lama juga ya. Lama, iya. Terus sedih akhirnya karena terpisahkan. Suster pulang dong dari Singapura ke Wih, Indonesia. suster cabut, suster Dengan baju emosi. tercombang-cambing habis digunting-gunting? Enggak lah, Oh, kan enggak. bajunya banyak. Oh, bajunya iya, banyak. emang baju cuma satu, nggak sebokeh itu juga kali, sekali, ya kan? Karena ini Gitu. juga ya, kisahnya sedih juga gitu loh. Menggambarkan bahwa memang perjuangan cinta itu masing-masing punya histori gitu. Oh, suster marah-marahin juga nggak seperti yang biasa suster marah-marah kan kadang-kadang sekarang suster suka marah-marah ya. Itu kan suster yang sekarang. Oh, suster yang Oh, dulu. sebenarnya gini, kenapa suster kita ini kadang-kadang kalau di sosial media suka marah-marah, ingat kita nggak boleh menghakimi dulu. Berarti dia punya perjalanan hidup yang memang membuat dia itu jadi seperti itu, gitu. Fight dia. Mungkin netizen belum tahu ya rasanya baju digunting-gunting gitu Iya, ya. rasanya enak sekali ya. Tapi kamu coba nggak untuk menyampaikan, Ma, kenapa, Ma, baju itu digunting? Aku Coba salah dong. apa sama Mama? Sempet Coba, ngobrol baik ngomong begitu. dong. Kayak bagaimana kamu menyampaikan? Ya dia ini mudi ngambek-ngambekan gitu. Kenapa bajunya digunting-gunting kan baju aku gitu. Nah, terus kata mamanya, Terus dia diem aja gitu. Ya orang mana sih? tapi udah nggak komunikasi lagi. Udah enggak. Mungkin si mantan kamu ini sekarang udah mendapatkan apa yang dia pengen? Enggak juga sih. Kadang-kadang masih WA, masih kontak. Masih mau kembali sama kamu? Enggak juga, kan jauh, dia di Hong Kong. Oh, sekarang makin jauh. Makin jauh. Dulu Singapura, sekarang Hong Hong Kong. Kong. Tapi kalau waktu saat dia akan kembali lagi sama kamu masih mau buka hati untuk dia? Enggak. Kan dia salah mamanya misalnya. Iya, aku mah kalau yang udah berlalu mah lewat aja. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kepada Memes mungkin suster ini memberikan pengalaman Sangat bagus sekali. Iya. bahwa yang lalu udah selesai. Tapi kan semua orang mungkin beda kepala, beda perasaan, beda Beda. isi juga di dalam segitiga bermudanya. Ini yang memang kadang-kadang ya kita nggak pernah tahu gitu loh. Staf Ali, kan kita udah tahu nih perjalanan kisah cinta dari pasien kita yang bernama Memes ini. Dia itu orangnya perasa sekali. Kalau yang saya Betul. lihat, dia itu kayak lebih menggunakan pikiran yang memang dengan perasaan. Meskipun dia seorang akademisi yang pasti logikanya akan jauh untuk bekerja, tapi kali ini dia benar-benar mengedepankan perasaan. Nah, kalau staf ahli ya, dari teori-teori atau apapun yang sudah pernah ada dari staf ahli, di saat orang misalkan ini punya masa lalu, ini punya masa depan. Masa depan ini masih spekulasi, kita belum tahu nanti akan terjadi apa dengan siapa. Tapi masa lalu ini dengan plus minusnya, walaupun mungkin banyak kan suatu hal yang kita tidak suka, tapi dia akan bertahan untuk yang kita cintai. Staf ahli akan ada di fase apa? Kalau seperti itu akan memilih di fase yang tetap bertahan di masa lalu atau move untuk bergerak ke masa depan? Kalau saya jadi Memes, sarannya dia ini high quality, jadi nggak usah takut. Istilahnya kalau orang dagang ya, ini barang bagus gitu, peminatnya pasti banyak. Jadi nggak usahlah terlalu berkaca terus dengan yang di belakang. Dan belum tentu dulu waktu aku SMA pacaran juga kayaknya dia yang paling cantik, dia yang paling hebat gitu-gitu. Tapi ternyata dapetnya sekarang lebih galak. Tapi ya aku yakin kalau Memes dia pasti masa depannya cerah, dokter. Amin. Orang dengan bobot bibit dan bebet seperti Memes ini juga saya yakin pasti akan mendapatkan pasangan. Tapi Nah, kan itu sebenarnya- kenapa dokter? Aku dari masa lalu aku belajar juga dari situ pelan-pelan, dan dari situ aku bikin sebuah karya. Itu tuh karya single aku ini tuh sebenarnya kayak pelepasan dari masa lalu aku gitu.
Tapi kan orang yang nggak tahu, kan hanya sebagian minoritas kecil orang yang tahu tentang kisah pria hebat dari Albania dan Jerman itu. Kebanyakan orang akan menyudutkan lagu itu kepada pasti sosok seorang Billy Saputra. Padahal nggak ada hubungannya sama dia. Iya, padahal kan menurut kamu nggak ada hubungannya sama dia. Tapi kan orang pasti akan mengaitkan ke situ. Nah, pertanyaan balik, sejauh ini banyak juga yang saya lihat mendoakan. Bahkan udah sempet bikin apa nama fans kalian berdua gitu loh. Bilmes, dokter. Iya, Bilmes Bilmes ya. itu rame banget dan menurut aku itu adalah doa juga dari orang banyak. Karena berdoa lebih dari 40 orang itu bisa jadi makbulkan oleh Tuhan. Nah, kalau Billy secara gentle akan menyampaikan segenap dengan perasaan dia untuk menjadikan kamu sebagai pasangan, apa yang akan kamu lakukan? Menerimakah atau tetap menjadikannya seorang teman? Dia harus bisa meluluhkan hati mama aku dulu. Ini Itu kuncinya. Kuncinya orang tuanya. Karena- Kuncinya, bro. percuma kalau nggak ada restu. Mau melawan restu orang tua, nggak bakal bagus juga relationship-nya nanti. Tapi mama Percuma. kamu selama ini komentarnya apa tentang Billy Saputra? Mama orangnya nggak terlalu banyak komentar sih tentang Tapi ngeliat kedekatan kamu apa segala macam dia nggak pernah komentar. Ya karena emang aku udah jelasin dari awal, Mama jangan khawatir. Aku sama Kak Billy kita sama-sama teman kerja, kita asik aja di sini. Jadi biar nggak kepikiran kan kita jauh ya. Mama di Surabaya, aku di sini kayak gitu sih. Saya pernah loh komunikasi maksudnya adik saya pernah berkomunikasi sama mamahnya walaupun sebatas WA. Tapi emang benar, Mama di WhatsApp sama adanya dokter. Masya Oh iya. Masya Allah. Emang benar dok. Mama Ada yang WhatsApp mamanya. Iya kayaknya. Mama ngomong kayak gini, dapat dari mana nomornya Mama? Kayak kontak person yang di Instagram kali Mah. Masya Mama di Allah, dokter. WhatsApp, Mama dia dokter. Sama Bang Billy bisa jadi mantu dong itu. Aduh, Ngomong apa? Ya nggak tahu sini kan saya Nggak mungkin tanyain. nggak tahu dokternya. Iya, tapi mungkin waktu itu hanya mengajak sebatas kerja atau apa. Karena kan mungkin mau menghubungi Memes kan harus melalui tetap kalau pekerjaan kan manajemen di luar dari personal pertemanan. Nggak lewat mamanya kali. Nggak lewat mamanya kali. Manajer ada. Karena pada saat itu ibunya yang membackup seorang Iya. Memes ini untuk mengurusi ofisialnya. Betul. Emang iya? Oh dulu Gitu. kamu tahu Betul. nomor mama kamu? Iya. Iya, sebelum dia punya manajer. Nah, adik saya mungkin akan berupaya itu. Gitu. Maaf ya dokter ya, Ya, kita nggak tahu ya, itu hanya sebatas yang saya tahu. Gitu. Makanya kalau misalkan begini, ini kalau tadi nggak dijelasin, kalau sebatas, hah benar mama kamu? Iya, Vicky Prasetyo udah WA mama aku, sampai situ aja nih ya. Ini orang opini udah berbeda gitu. Opininya udah rame gitu. Tapi Memes pernah di DM nggak sama adiknya dokter? Enggak. Nggak pernah. Oh berarti adiknya aku tuh bener-bener respect sama kamu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kamu nih Kayak jujur gitu. ya, melihat seorang adik saya, Vicky Prasetyo, menurut kamu dia seorang yang pecicilan kah, genit kah, atau apa menurut kamu? Jujur. Pinter berkomunikasi. Oh iya itu emang betul itu. Iya. Masa nggak boleh di DM sama adiknya dokter? Nggak pernah. Bohong kayaknya nggak percaya. Malahan aku chattingannya sama istrinya. Oh iya. Oh, jadi dokter sekarang adiknya kalau lewat DM lewat istri juga sekarang gitu ya? iya. Begini tuh salah satu alasan dia tidak Strategi. mendem. Alasan adik saya tidak mendem seorang Memes karena dia udah chat dengan istrinya. Begitu. Jadi itu udah ketemu dah alasannya. Udah disambungin ya sama istrinya ya. Tapi ini Bisa aja. kalau misalkan tadi nih, berarti kita ngambil ya yang kita harus ambil dari statementnya Memes itu dia itu sangat benar mengagungkan, memuliakan restu oleh ibu, seorang orang tua gitu loh, seorang orang tua ini. Nah, harusnya setiap siapapun ya harus kita pria khususnya penonton-penonton Klinik Cinta ini kan banyak laki-laki. Jadi langkah awal itu memang harus kita taklukkan adalah orang yang melahirkan kita. Betul. Gitu, karena kalau udah ibu iya, anak juga 90% pasti iya. Dia tidak cinta, mungkin, tapi dia akan membuat bakti untuk ibunya bahagia. Betul. Gitu. Karena orang banyak kisah cintanya yang gagal karena ego, bukan karena restu. Betul. Betul. Gitu, mungkin bagus juga Jangan nih sampai kita tuh pandangannya. melawan restu gitu. Iya. Dok, emang kadang mertua suka bermasalah membantu ya dokter ya? Pasti permasalahannya kadang-kadang sering ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Gitu. Adik saya nih jujur ya, adik saya Vicky Prasetyo kemarin ada permasalahan istrinya dengan ibu saya. Kan kalau Vicky sama dokter kan adik kakak. Jadi Vicky Prasetyo itu adalah adikku, ya kan? Kita memang anak kembar. Cuma Iya. bedanya dia pernah diseruduk babi ngepet, saya enggak. Tapi kita sama-sama anak kembar nih lahirnya. Nah, dia cerita bahwa kemarin istrinya seorang Kali Noktarani memang sempat juga ada permasalahan dengan ibunya, ibu saya juga, Emma Fauzia, tapi sekarang udah
berbaikan. Nah, di situ juga akhirnya membuat adik saya lebih mantap untuk melangkah berumah tangga. Setelah konflik itu, Allah menghadiahkan sebuah kehamilan untuk adik saya. Punya ponakan lagi ya dokter ya. Saya ponakan. Nah kan aku tuh ketemu sama mamanya dokter. Dia Betul. bilang Vicky udah nikah, Iya. tapi dokter Vicky kok nggak nikah-nikah Nah, itu katanya. gimana tuh? Ini kebetulan ada 2 jomblo yang sangat berkualitas tinggi loh. Jomblo. Coba kalau dari sisi dokter, kalau harus memilih, Ini bukan kayak adalah- milih di akuarium dokter ya, tapi kalau Well, akuarium udah gak ada dong. Ini kayak kontes ya ini ya. Iya. jadi kalau beda. dokter ngelihat 2 wanita berkualitas ini, kira-kira mana yang akan dokter bawa ketemu sama Ibu Emi? Tergantung kebutuhan dari pria Kebutuhan. itu. Kenapa saya bilang kebutuhan? Mereka kalau ibarat persamaannya adalah sama-sama 2 wanita cantik, sama-sama juga memiliki nama di industri hiburan Indonesia, tapi perbedaannya adalah satu, kita dari sisi Memes. Memes ini kalau saya lihat sekilas ya, saya analisa, saya riset adalah seorang yang memang hidupnya itu serba kehati-hatian dalam langkah, dalam hal apapun. Dia seorang akademisi, banyak menghabiskan masa remajanya hanya untuk belajar, untuk sekolah dan lain-lain. Terus bukan berarti dia tidak memiliki perasaan cinta yang sama, yang beda dengan wanita lain. Tidak, justru. Tapi di saat dia akan dijadikan seorang istri dalam rumah tangga, yang pertama seorang pria harus lakukan adalah diskusi. Ya. Dia itu suka diskusi. Banget. Oke, perjanjian pranikah kita maunya apa yang kamu Iya. pasti. Iya. Apa yang mau kamu inian, apa yang mau kamu tidak. Harus jelas ke depannya Dan ada apa ingat, mau ngapain. kalau sebagai seorang pria ya yang menjadi pasangannya dia, langkah yang paling aman adalah cuma satu. Di saat seorang wanita sudah sah dinikahkan, dia tinggal bersama pasangannya, ajak ibunya tinggal bersama dia. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang amat sangat mahal dibanding kau memberikan apapun di dunia ini. Jadi dokter Vicky akan membawa Memes dan mamanya kalau perlu tinggal bareng nanti saat udah Karena dengan menikah. seperti itu, saat kita berangkat, kita bisa melihat, ya kan, seorang istri yang kita bahagiakan dan seorang ibu mertua yang kita bahagiakan. Mamaku juga kemarin ngomong kayak gitu loh. Ngomong apa tuh? Ngomong kayak, maksudnya kalau misalnya nanti aku udah menikah, itu ya nggak apa-apa kalau misalnya mama mau tinggal serumah sama aku juga. Jadi kalau misalnya aku kerja Dokter atau apa, Vicky. nanti aku punya anak, kayak mamaku tuh bisa yang handle semuanya kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu. nggak perlu nyari pengasuh lagi atau gimana Berapa gitu ya? dia melewati Mamaku juga bakal nge-guide berapa gitu. ribu hari, berapa ratus minggu, ya, berapa juta menit yang dia lalui bersama-sama terhadap ibunya. Ini menjadi sebuah soulmate yang susah untuk dipisahkan, bro. Jadi saat nanti dia kedatangan seorang figur baru, yang kalian pikirkan jangan membawa istrinya aja, kemana ibunya ini akan ikut gitu loh. Walaupun dia dengan segala pendewasaan hidup, ya silakan kamu bahagia aja nak, ibu juga akan bahagia, tapi itu bukan ketulusan dengan hatinya yang sendiri yang dia menginginkan. Tapi begitu kau bawa ibunya, disiapkan satu kamar yang sangat layak untuk mertua, istri kamu di kamar atas juga dengan yang sangat layak. Suatu saat hamil pun, saat kau tinggalkan kerja, ada seorang mertua yang akan siap untuk menjaga putrinya. Itu akan menjadi rumah tangga yang amat sangat damai. Amin. Amin. Gimana kalau dengan suster dokter? Dennis, semua orang yang melihatnya tidak mungkin memiliki fantasi yang lebih. Apa tuh dok fantasinya? Itu cuma dokter kali yang fantasi. Pasti dengan kecantikan dia yang luar biasa. Dan kelebihannya dia adalah, konsep hidup dia adalah individualistis. Ini penonton-penonton klinik cinta harus tahu. Konsep dia individualistis. Kenapa konsep individualistis? Dia mensukseskan dirinya sendiri dengan pertarungan. Dia membuat usaha bunganya, Prodesi, dengan apa yang udah dia bangun kerajaan usahanya. Dia mendapatkan segala sesuatu. Dia memaintain mana yang akan rugi, mana yang akan untung, mana yang akan menyengsarakan dia, mana dia untuk membayar kesehari-hari ataupun kewajiban. Justru hal ini membuat budaya ini yang membuat dia akhirnya punya kemantapan individualistis. Nah, kalau seorang pria, cocoknya adalah dia juga akan rindu menjadi seseorang yang ingin dimanja. Kenapa? Dia harus memiliki ekspektasi pria yang cukup dalam bermateri. Karena dia kisah remajanya sudah dihabiskan dengan pertarungan hidup. Sudah iya. Jadi saat dia Jago, menjadi dokternya istri, jago. saat dia menjadi istri, jadikan dia ratu, sebenar-benarnya ratu di rumahmu. Wah, bravo dokter kita. Dokter cinta Vicky. Dokter, Ini sebelum dokter. kita selesaikan acara sesi hari ini, Ya. kan kemarin sama pria yang Albania itu cintanya cukup dalam dan sekarang sudah mau move on.
mungkin ada kata-kata closure lah. Mungkin siapa tahu dia nonton atau apa yang mau kamu ucapkan ke dia yang belum sempat kamu ucapkan, kira-kira apa? Nggak ada sih kalau itu. Nggak ada. Nggak ada, dia nggak mau terlalu dibahas-bahas juga. Dan semua sudah Semua udah clear gitu. sudah Udah clear. Sudah berlalu. Gitu. Kalau Ibu Denis mungkin Bu Suster dengan pria yang 6 tahun dan telah merobek-robek bukan cuma bajunya, tapi mungkin hatinya Denis juga mungkin sudah dilukai oleh Oh, hatinya saya pikir. Artinya Robek-robek. apa pikiran Ya, dokter? zebra saya pikir. Kan Zebra. suka ada belang-belang Oh, zebra, iya, iya, belang-belang benar, macan. benar. Apa yang mau kamu sampaikan, Suster? Nggak ada sih, thank you. Udah selesai. Makasih dong, sudah bikin aku menjadi orang yang seperti sekarang. Gitu. Dan di saat dia udah kembali, kamu udah menjadi seorang Denis dengan kesuksesan. Iya, betul. Dan saya sudah berhasil membuktikan ke mereka, saya bisa tanpa siapa-siapa, tanpa dia. Oke, dan, Dan untuk bahkan mertuanya mungkin, lebih oke sekarang dibanding dulu. mungkin Iya, rasanya kan? puas juga kali ya. Seneng banget. Sekarang Terus dia udah masih nyari-nyari membuktikan- juga, puas. Oh, masih nyari-nyari juga? Masih. Dan nggak pernah kamu bales? Bales. Bales. Cuma sebagai teman. Udah nggak ada harapan lebih. Nggak udah ada. cukup. Udah cukup lah, kemarin 6 tahun udah bisa KPR rumah. Kalau KPR udah lunas tuh ya? Udah lunas tuh. Staf Ali, ada satu teori ataupun quote untuk penonton dari kisah mereka yang mau Staf Ali sampaikan? Kalau saya ngelihat kasus hari ini tuh kita ketemu dengan tokoh-tokoh yang menarik ya. Ada wanita yang lewat jalur akademis, lewat bimbingan orang tua yang baik sehingga bisa mempunyai karir. Tapi juga ada seperti Denis yang lulusan SMP, punya kemampuan sendiri, berjuang sendiri, nangis sendiri, capek sendiri, keringetan sendiri, bisa menempuh karir yang sukses seperti sekarang. Jadi Ya. sebenarnya buat hidup ini adalah pilihan dokter. Betul. Nggak semuanya harus satu jalur atau apa. Dan Betul. dua wanita ini membuktikan bahwa dari dua jalur yang mereka pilih masing-masing, ternyata mereka bisa memiliki prestasi yang luar biasa. Betul. Terakhir sebelum kita tutup semuanya untuk penonton klinik, sedikit banyak kita harus mendengar. Saya penasaran, ingin mendengar suara merdu senandung untuk nyindennya seorang memes. Sedikit aja terakhir. Aduh, malu dong. Enggak apa-apa, Kan sedikit tadi aja. udah nyanyi dong. Sindenin dikit dong. Jadi. Gitu. Tak lelo, 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 ledo, putrane sing ganteng rupane, tak amba nganggo batik kamu. Kurang lebih gitu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pastinya di YouTube channel Klinik Cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.